Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, kita sedang membahas tema jangan tunggu lama-lama, nanti aku diambil orang. Oke, gimana caranya biar gak diambil orang? Nanti kita bahas satu persatu lagi ya. Tapi ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih. Kok susah ngungkapinnya? Kita lihat tayangannya. Oke, tepuk tangannya dong. Banyak banget cara orang mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya gitu ya. Sony gimana? Kalau aku mungkin dengan pelukan. Oh. Pelukan, karena perempuan tuh kalau dipeluk tuh kayaknya nyaman gitu. Udah gitu kan apalagi kalau peluk istri sendiri, pahalanya luar biasa. Ustaz siap? Ungkapin cintanya sama Jihan gimana? Gimana? Hadiah. Oh hadiah. Hadiah. Hadiah juga bagus. Habib Usman. Oh ini. Habib Usman? Jalan-jalan berdua. Woi. Ustaz Maulana? Doain, udah meninggal. Oh iya. Aku ke bawah suasana tadi. Iya benar. Ada doa, ada hadiah, ada pelukan. Sebenarnya caranya gimana sih? Ngungkapin pasangan nggak cuma manis, tapi bernilai pahala. Gimana Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Aduh, Masya Allah. Jangan tunggu lama-lama. Aku diambil orang. Tepuk tangan dulu dong. Semangat, termasuk yang di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z yang lagi nonton. Ternyata hari ini kita lagi bahas sesuatu yang menarik. Persoalan tentang cinta. Gimana tuh romantisnya? Bagaimana mengekspresikan cinta kepada pasangan. Biar gak cuma manis tapi bernilai pahala. Ternyata ada 6 hal yang bisa kita mengekspresikan cinta kita kepada pasangan. Nah, nih buat jemaah yang nonton, silakan siapkan catatan dan tonton sampai selesai. Yang pertama, harus karena Allah. Apa Bu? Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah kepada pasangan. Menyentuh tangan, bersentuhannya, berjatuhan dosa di antara keduanya. Ibu-ibu memasak buat suami, pahalanya lebih mulia daripada ibu pergi umroh. Nyiapin makanan kepada pasangan itu lebih baik daripada ibu berangkat umroh. Tapi jangan usah, kalau begitu nggak usah umroh, nyiapin aja makanan. Beda ibu yang di rumah, jangan sampai ikan teri kualitasnya dagingnya sama dengan sama dengan sapi. Bukan berarti Idul Kurban fotonya ikan teri. Udah paham? Nggak nyambung ya berarti Nggak ya. nyambung. Jamaah, dengerin. Iya, lagi dengerin. Nah. Jamaah. Iya. Yang pertama tadi apa? Karena Allah. Kemudian mohon maaf, ajak kepada ketaatan. Mengantar kepada ketaatan. Kemudian ajak kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat, usahakan mohon izin tanpa menggurui, berkomunikasi, berbicara. Bahasa tubuh, pokoknya banyak. Kategori bahasa itu banyak. Kemudian yang kelima, betul tadi Ustaz Sosam, saling memberi hadiah, tahadu tahabu, saling tanda cinta itu dengan memberikan hadiah. Apapun, sekecil apapun jadikan hadiah. Kemudian yang keenam adalah gimana kita bisa bersabar dengan pasangan dan mampu memaafkan pasangan, mengerti? Masya Allah, ada 6 ya, tepuk tangannya dong. Dicatat. Langsung dilakukan ke pasangannya gitu ya Ustadz ya. Yang pertama karena Allah. Karena Allah. Yang kedua ketaatan, ajak kepada ketaatan. Ya. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Yang keempat kebaikan berbantuan, komunikasi. Kemudian yang kelima hadiah. Dan yang keenam adalah sabar dan memaafkan. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita. Gak cuma manis tapi bernilai pahala. Insya Allah bisa sehidup sesurga. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri datangnya dari mana? Gak semangat, pasti ada yang lupa. Dari mana saya berasal. Dari mana? Oke, kalau gitu aku kasih kesempatan buat nanya. Mau nanya? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Yang mau nanya siapa dulu ya? Silakan ibu ikut saya sini.
Silakan kasih salam, namanya siapa? Itu lihat ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putri Permata. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Siapa namanya? Intan Putri Permata. Intan Putih Permata. Istri saya Tepuk kan. tangannya dong. Mau nanya apa, Bu? Benarkah dalam Islam bukti cinta paling tinggi itu bukan dari kata-kata tapi keberanian datang melamar secara baik? Masya Allah. Masya Allah, itu aja. Itu Emang aja. mau ada yang ngelamar kamu? Belum. Belum ada. Wah, belum ada yang melamar Ustaz Maulana. Tunggu. Satin. Gimana? Kita lihat dulu nih. Sekufu nggak nih? Sepantar. Ya. Sepantar. Oh, kalau aku sama dia nanti di jalan anaknya ya. Oke, baik. Itu aja ya pertanyaannya ya. Masya Allah, bagus banget. Oke, nanti dijawab melalui tausiah sama Habib Usman ya. Kita dengarkan sama-sama ya. Oke, kasih salam dulu dong sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Habib Usman, silakan jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang yang dikatakan bahwasanya saya tidak mau berzina dengan mata saya tidak mau berzina dengan lisan saya tidak mau berzina dengan tangan saya, maka segeralah menikah. An-nikahu barakah wa isarahu ma'na. Nikah itu penuh dengan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikah tentunya berharap akan cinta, ketenangan dan kasih sayang. Dan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya lam yura lil muhabbain, bahwasanya apa? Lam yura lil mutahabbain. Lam yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak ada dua orang yang berkumpul saling mencintai satu dengan lainnya kecuali dengan pernikahan. Dan tidak orang di dalamnya dikatakan bahwasanya dia menyukai, menyayangi dan merindukannya. Menjaga jarak tentunya, menjaga jarak, tidak berzina, tidak berzina, tidak menyentuhnya, tidak berkata-kata dengan kata-kata yang mengundang syahwat. Dan dia datang ke rumahnya, dia melamar, Pak, Bu, saya ingin melamar anak ibu, anak bapak, dengan berharap saya mendapat ridhonya Allah, saya tidak berdosa, dan anak bapak saya jamin insya Allah sholatnya, ibadahnya, dekat kepada Allahnya, dan saya didik dengan didikan agama. Ini baru laki-laki yang gentle. Ini laki-laki yang gentle. Tapi zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu itu ngelihatnya bukan karena solehnya, dia kerja di mana, gajinya berapa, betul gak Bu? Betul gak? Harus gak kayak gitu? Harus gak? Harus juga. Bingung Yang pertama dong, Bib. solehnya, yang kedua kerjaannya. Halal kerjaannya, baik kerjaannya, budi pekertinya bagus, sholat ibadahnya bagus. Masya Allah, bismillah. Anak ini berarti anak yang baik, dan insya Allah tampangnya juga nggak jelek-jelek banget. Tampangnya nggak jelek-jelek banget. Maka ketika terjadi sebuah pendekatan, istikharah, ternyata baik, bismillah nikahkan. Bismillah nikahkan. Tapi sebelum nikahin, tanya dulu sama anaknya. Anakku, kamu suka gak sama laki-laki itu? Kata anaknya, saya gak suka. Gak boleh, dipaksa. Karena anak perempuan yang perawan harus meminta izin kepada anak itu untuk dinikahkan. Ketika anak perempuan tersebut tidak menginginkan pernikahan itu, maka janganlah kau nikahi. Jangan, orang tua gak boleh memaksakan, karena yang nikah bukan orang tua. Tapi orang tua boleh memilihkan, boleh ngasih tahu, boleh menjelaskan, boleh menasihatinya. Tapi tetap ada keputusan di dua belah pihak, antara orang tuanya dan anaknya, yang dimana berharap anak tersebut menjadi anak yang memiliki keluarga atau rumah tangga yang baik, terjaga, amanah, dan semua berjalan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Berarti zaman sekarang itu lebih baik pembuktian ya daripada cuma sekedar gombalan ya. Terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Semoga nanti datang kepada ibu untuk yang membuktikan ketulusan cintanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa aminnya paling kenceng dari sebelah sini? Didoain ya sama teman semuanya ya. Hah?
Oh ada ibunya. Ini ibunya ya. Amin ya Bu ya. Semoga dapat yang terbaik untuk anaknya ya. Amin Pak Ustadz, makasih. Masya Allah, baik. Tuh, jangan cuma kata-kata, tapi pembuktian. Tapi Ustadz Syam, Apa ada tuh? yang berusaha untuk ngebuktiin dengan ta'aruf Ustadz. Dengan proses taruh. Proses ta'aruf, tapi ternyata prosesnya berjalannya lama banget. Jadi kayak ta'arufnya jadi kayak penuh ketidakpastian gitu. Akhirnya muncullah seseorang yang benar-benar niat baik, niat serius. Dia bilang, oke, mungkin dia langsung, saya serius, saya pengen secepatnya gitu. Itu Berarti- boleh dibatalin nggak kalau kayak gitu? Dia lagi proses taruh nih. Gimana proses ta'aruf? Tapi lama. Lama nggak ada kejelasan. Yang satu ini langsung main jelas-jelas aja nih. Jelas-jelas aja masuk set, saya siap. Tikungan tajam dong. Wah, itu Iya, gimana? Tikungan tajam namanya tuh. Nikung namanya. Nikung itu, namanya. Nikung. Tapi kan belum ada lamaran tuh. Baru Iya, taruh kan? baru ta'aruf doang. Belum dilamar tapi Iya, kan? boleh nggak kalau gitu? Sebenarnya sih kita bahasnya setelah yang satu ini. Oh, oke deh kalau gitu setelah satu ini aja ya. Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.